China mengecam laporan Kongres Amerika Serikat yang menuduhnya mengeksploitasi lembaga pendidikan tinggi Amerika untuk penelitian militer. Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicara Guo Jiakun mengatakan bahwa Komite DPR AS telah lama menyerang dan memfitnah China demi tujuan politik dalam negeri. Dalam konferensi pers rutin di Beijing, Guo Jiakun menilai laporan tersebut tidak memiliki dasar faktual dan sepenuhnya bernada politis. Ia menegaskan pertukaran pendidikan antara China dan Amerika Serikat adalah bentuk kerjasama yang paling menguntungkan dan mempererat hubungan antar warga. Guo menyebut upaya politikus AS yang terus menggunakan isu keamanan nasional untuk mengganggu kerjasama internasional adalah tindakan yang akan gagal. Pemerintah China juga mendesak Washington untuk berpegang pada pernyataan Presiden Donald Trump yang pernah menyambut kehadiran mahasiswa China di universitas di Amerika. Menurut Beijing, tindakan diskriminatif hanya akan merusak kepentingan akademis dan persahabatan antar bangsa. Laporan yang dipublikasikan bulan lalu oleh Komite Khusus DPR AS menyimpulkan bahwa sejumlah universitas di Amerika Serikat telah menerima mahasiswa asal China yang diduga terkait dengan sektor militer dan pertahanan. Komite tersebut menilai pemerintah Amerika Serikat gagal menerapkan penyaringan visa yang memadai sehingga beresiko membuka jalan bagi transfer teknologi ke China. Dalam laporannya, mereka mendorong dilakukannya pengetatan prosedur visa, peningkatan transparansi universitas, dan pembatasan warga negara China dalam bidang teknologi sensitif. Menurut komite, tanpa langkah perlindungan yang kuat, Amerika Serikat beresiko melatih generasi ilmuwan dan perancang senjata berikutnya untuk kepentingan tentara pembebasan rakyat China. Laporan ini juga menjadi tanda bahwa hubungan Beijing dan Washington kembali memanas, terutama dalam bidang teknologi, pendidikan, dan keamanan nasional. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataan terbarunya mengumumkan akan menyambut sekitar 600.000 mahasiswa Cina untuk belajar di universitas-universitas AS. Pernyataan itu dipandang sebagai upaya untuk menjaga hubungan akademis dan menarik investasi pendidikan asing di AS. Namun, langkah tersebut mendapat reaksi dari kalangan konservatif di parlemen yang menilai kebijakan itu berpotensi membuka celah keamanan nasional. Kalangan ini meminta pemerintah mengkonsolidasikan pengawasan terhadap mahasiswa asing di bidang-bidang sensitif seperti teknologi, dirgantara, dan pertahanan. Menurut data Institut Pendidikan Internasional, lebih dari 270.000 mahasiswa asal Cina sedang menempuh pendidikan di AS selama tahun akademik 2023 hingga 2024. Angka ini menjadikan Cina sebagai penyumbang terbesar mahasiswa internasional di Amerika Serikat. Ketegangan antara Beijing dan Washington tidak hanya berkaitan dengan laporan tersebut. Sejak beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara terbesar di dunia ini dilanda ketegangan di berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, hak cipta teknologi, hingga kerjasama pendidikan. Sejumlah kebijakan pembatasan arah diplomatik dikeluarkan kedua pihak, termasuk pembatasan visa bagi peneliti, pemblokiran teknologi telekomunikasi, dan pembatasan akses data. Bagi Beijing, tuduhan AS terhadap China dipandang sebagai upaya untuk mengganggu pengaruh ilmiah dan teknologi negaranya di kancah global. Sedangkan bagi Washington, isu ini menjadi bagian dari strategi pengawasan terhadap transfer teknologi yang dianggap krusial bagi keamanan nasional. Guo Jiakun menegaskan, China akan terus mempertahankan hubungan yang terbuka selama masih berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.